jurusan akuntansi Universitas Halus. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ekonomi makro dengan tema alternatif kebijakan ekonomi makro di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Yang akan saya bawakan adalah fiskal tanpa makro di tengah pandemi COVID-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah berlangsung sekitar 4 bulan sejak pertama kali ditemukan di Cina 11 Januari 2020. Di Indonesia, kasus pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020 atau 3 bulan setelah kasus pertama. Meskipun jumlah masih relatif kecil, tetapi beresiko eksponensial sehingga tidak bisa diperhatikan yang sangat serius agar tidak lebih lanjut memakan korban. Namun demikian, selain jumlah yang masif, tantangan lainnya adalah waktu yang cukup panjang, sehingga memerlukan strategi ekonomi yang cepat agar tidak memakan biaya yang semakin besar. Indonesia pada dasarnya sebagian besar informal, meskipun sebagian besar ekonomi menyebut fondasi ekonomi Indonesia kuat. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa hingga 70% sektor informal akhirnya ketika pandemi masif dan berkala ini datang, dapat dipastikan mengganggu kegiatan ekonomi yang sebagian besar informal itu dan mestinya meruntuhkan pandangan bahwa fondasi ekonomi kuat. Oleh karena itu, ini dipastikan akan mengakibatkan perlambatan dan jika pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan melambat hingga 13%, bukan tidak mungkin pandemi ini mengakibatkan perlambatan hingga 28%. Efek kepanikan pun melanda. Tidak ada lagi perdebatan hoaks di berbagai media atau sangat kecil. Pelaku politik pun lebih banyak diam dan mulai percaya pada data. Seperti biasa, pasar keuangan memperlihatkan kepanikan tersebut. Misalnya memperlihatkan penurunan, begitu juga sebagaimana data memperlihatkan penurunan arus modal masuk atau keluar dan pergerakan IHGS, indeks harga saham gabungan yang menurun dan nilai tukar yang merosot walaupun menguat, tetapi sampai beberapa lama Bank Indonesia mampu menahan laju penurunan tersebut. Namun efek yang paling parah ada pada bidang perindustrian karena banyak pabrik dan usaha tutup serta penurunan omset yang berdampak kepada pengangguran tenaga kerja. Selain pengangguran tenaga kerja, banyak juga tenaga kerja yang tidak mau lagi bekerja karena takut sehingga tidak dapat dihindari kenaikan pengangguran. Padahal industri atau bisnis dan tenaga kerja adalah sumber utama pemerintah. Akibatnya tidak bisa dihindari lagi. Efek berikutnya adalah ke sektor pemerintahan sebagai satu-satunya sebagai leader of last demand atau outlook memperhatikan dampak pertama kepada politik ekonomi, yaitu banyak perencanaan pembangunan menjadi tertunda dan terjadi pergeseran fokus orientasi pembangunan menjadi penyelamatan. Selanjutnya, dampak yang dirasakan pada bidang fiskal karena penurunan pendapatan negara, penurunan akibat penurunan penerimaan perpajakan disertai kenaikan belanja dan bukan tidak mungkin peningkatan pembiayaan. Dalam bidang moneter, pertumbuhan kredit melambat dan mengganggu kinerja perbankan dan non-perbankan, selain adanya peningkatan NPL atau kredit bermasalah. Namun, apa yang pemerintah mesti lakukan untuk menyelamatkan demand itu? Para ekonom yang selama ini percaya pada matematika keuangan atau financial engineering bingung karena semua sumber pertumbuhan terkena dampaknya, mulai dari makro hingga mikro. Hitung-hitungan analitik tidak mungkin bisa diselamatkan, apalagi digunakan untuk menyelamatkan hitungan-hitungan real. Akhirnya situasi membawa kepada peran pemerintah untuk menyelamatkan demand. Tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan kebijakan fiskal yang efektif. Pemerintah akhirnya membentuk gugus COVID-19 menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan merilis Perpu atau Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang, yakni Perpu Nomor 1/2020. Terlepas dari kontroversi aturan tersebut, namun perlu diapresiasi. Dramanya adalah semua ini dilakukan setelah sekian lama sehingga terkesan terlambat.
Salah satu pertimbangan yang membuat lama adalah soal kecakupan anggaran. Semua tahu bahwa akhirnya juga keluar stimulasi yang kebijakan stimulus 1 yang bertujuan meningkatkan insentif pariwisata. Stimulus 2 insentif perpajakan sektor dan manufaktur sebesar 22,9 triliun dan stimulus 3 terdiri social safety net sebesar 110 triliun, insentif tenaga dan pelayanan kesehatan 75 triliun dan dukungan industri 70,1 triliun. Sementara itu moneter wait and see dengan kebijakan minimalis yaitu stabilitas nilai tukar dan menjaga tingkat suku bunga yang sudah relatif rendah. Selain itu, pembelian SBN atau surat berharga negara serta pelonggaran terkait kartu kredit, restrukturisasi kredit, peran tambahan juga diberikan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Untuk bidang industri, pemerintahan memastikan sejalan dengan PSBB dan Kementerian Perindustrian memastikan industri yang terdampak berat, moderat, dan yang diuntungkan oleh pandemi dan kebijakan ini. Untuk ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home, terutama untuk sektor pendidikan dan kartu prakerja. Apakah semua, terutama kebijakan fiskal ini, dapat menyelamatkan pemerintah tanpa mengorbankan ekonomi jangka panjang sehingga ekonomi tetap sustain? Mungkin ini adalah pertanyaannya, karena selama ini ada keyakinan bahwa fondasi ekonomi cukup kuat apalagi sudah ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, sehingga kejutan baik yang endogen ataupun yang eksogen akan dapat teratasi. Kenyataannya seperti tidak ada pilihan lain selain anggaran defisit atau budget defisit. Namun sayangnya selama ini juga diyakini bahwa defisit di bawah 3% adalah faktor utama keselamatan ekonomi. Pelajaran dari krisis di Eropa akibat Italia dan Yunani yang dianggap ugal-ugalan dengan anggaran publik harus menjadi pelajaran bahwa budget defisit di bawah 3% adalah keharusan jika ekonomi ingin selamat. Itulah ketakutan para ekonomi dan pengambilan kebijakan ketika harus membuka karena anggaran tersebut. Padahal kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Eropa adalah suatu kesalahan yang dibawa sampai sekarang dengan banyak persoalan yang belum terjawab. Kita juga tahu bahwa krisis yang sesungguhnya bukan karena Italia ugal-ugalan dengan anggaran, tetapi karena adanya booming sektor finansial seperti kredit yang kemudian meledak di Amerika Serikat. Dengan kata lain, sekarang ini instrumen fiskal dan moneter sudah banyak dibatasi oleh parameter endogen, sedangkan krisis yang sekarang dihadapi bersifat eksogen di luar sirkuit ekonomi. Salah besar menganggap ekonomi akan normal dengan sendirinya. Sekian dari saya.